Melihat penolakan Qin Yichen, ada warna aneh yang berkedip di wajah cantik sisiar yang cantik. Dia tidak ragu untuk menyinggung api, agar tidak menghubungi Qin Yichen. Meskipun dia berada di peringkat 100 di top 8, balapan di belakangnya jauh dari balapan level Sovereign. Jadi dia berinisiatif untuk menunjukkan niat baiknya kepada Qin Yichen. Namun, sisiar jelas tidak menyangka bahwa ketika menghadapi dirinya sendiri, dia sama sekali tidak memiliki antusiasme kekuatan lain di mata pria itu. Tetapi dia terlihat acuh tak acuh dan sepertinya tidak tertarik dengan pesonanya sama sekali. Duduk dan tunggu Kaisar Jitian buka. Lei Yunyu mengambil cangkir teh Qin Yichen, berjalan di depannya, dan berbisik pelan. Melihat pemandangan ini, banyak kecemburuan tiba-tiba muncul di mata banyak orang berkuasa. Mengenai nilai penampilan, Lei Yunyu tidak kalah dengan sisiar, dan dibandingkan dengan yang terakhir, dia memiliki pesona. Saat ini, dua wanita cantik yang bisa dianggap sebagai puncak ini sangat mengkhawatirkan Qin Yichen. Berkat yang indah ini benar-benar cemburu. Mengenai jalan kecemburuan itu, Qin Yichen juga melirik Lei Yunyu tanpa daya. Orang ini jelas sengaja menarik kebencian pada dirinya sendiri. Untuk pemikiran wanita ini, Qin Yichen benar-benar tidak bisa menebak. Namun, Huang Jitian akan segera memulai, dan itu lebih dari sekadar sakit kepala. Saat ini, dia paling khawatir tentang bagaimana cara melarikan diri begitu dia menghadapi retakan api merah. Meskipun dia tidak takut pada yang terakhir, bahkan jika dia berada di bar depan, dia yakin dia bisa mundur. Tetapi jika yang terakhir terjerat, dia pasti tidak punya waktu untuk menjelajahi Huang Jitian. Dengan penantian seperti itu, saat itu hampir tengah hari, dan semakin banyak siluet di pavilion meteorologi. Saat ini, loteng besar ini sepertinya agak ramai. Perwakilan dari 10 keluarga Kekaisaran Agung diundang ke pengadilan tinggi. Untuk kekuatan besar lainnya, silakan lanjutkan untuk saat ini. Pada suatu saat, suara agung tiba-tiba bergema di pavilion meteor. Ketika saya mendengar suara ini, pavilion langit yang bising tiba-tiba menjadi sunyi, dan garis pandang diproyeksikan ke arah atas loteng. Lao, saya akan menunggu dulu, dan besok, jika perlu, tolong beritahu saya. Di atas gedung tinggi, orang-orang perkasa yang berkerumun di sisi api merah semuanya memberi hormat dengan hormat, dan kemudian mundur dari tangga. Kekuatan yang berkerumun di sekitar pembangkit tenaga dari ras tingkat Sovereign lainnya juga mundur. Loteng asli di lantai atas tiba-tiba menjadi kosong. Hanya ada beberapa lusin siluet di dalamnya. Semuanya memiliki fluktuasi yang sangat kuat. Siluet ini, di belakang mereka, mewakili ras keberadaan tingkat penguasa yang menakutkan. Setelah siluet di atasnya semua surut, garis pandang tidak dapat membantu memproyeksikan ke sudut lantai pertama. Bahkan di atas tingkat atas, garis pandang juga main-main. Lihat ke bawah. Pria itu baru saja menolak undangan api merah tadi. Apakah dia akan mundur atau membuatnya sekuat sebelumnya? Pergi. Di bawah tatapan garis pandang, Qin Yichen mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Lalu dengan ringan berkata sambil tersenyum ke samping Lei Yunyu. Dia tidak benar-benar berencana untuk menyerah? Tanda seru. Orang ini terlalu sombong, kan? Apakah menurutnya merupakan berkah bisa masuk setengah hari sebelumnya? Hehe, di Huang Jitian, tidak ada yang peduli dengan identitasnya. Di masa lalu, dia tidak terkubur dalam kejahatan ras seperti dewa. Kurasa tulang orang ini akan dingin saat kita masuk. Melihat Qin Yichen berdiri dan berjalan menuju bagian atas loteng, segera terdengar suara keras di loteng yang semula sunyi. Wajah Qin Yichen acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak peduli dengan tatapan suram di atas level tinggi. Tidak ada jeda di kaki. Dan di belakangnya, Lei Yunyu mengikuti dengan cermat. Di hadapan angin dan hujan, dia tidak setengah cemburu. Namun, untuk sesaat, di bawah tatapan garis pandang, sosok Qin Yichen menginjak tingkat tertinggi pavilion meteor. Pandangannya mengalihkan pandangan, dan menemukan bahwa selain retakan api merah, ada banyak siluet. Selain itu, fluktuasi True Origin pada siluet ini juga sangat kuat. Bahkan jika masih ada celah dibandingkan dengan retakan api merah, celahnya sangat terbatas. Di sisi lain, Red Firecrack menatapnya dengan tatapan suram, dan matanya tampak seperti es dingin 10.000 tahun, memberinya perasaan berduri. Namun, apa yang membuat pikiran Qin Yichen sedikit lega adalah bahwa di atas level tinggi ini, selain retakan api merah dan antek-anteknya, kekuatan lain terlihat di matanya, sama sekali bukan permusuhan yang begitu jelas. Jelas, orang-orang perkasa ini tidak mau sakit hati dengannya tanpa alasan. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa begitu dia menemukan peluang apapun di Huang Jitian, orang-orang ini mungkin tidak peduli dengan identitasnya. Setelah melihat sekilas, raut wajah Qin Yichen juga menjadi sedikit bermartabat. Di dua meja di lantai atas, matanya juga sedikit berhenti. Dua orang di sebelah kiri adalah anggota keluarga Kekaisaran Jingyun, dan pria berjubah putih adalah yang kelima di dua teratas. Saat Qin Yichen mencurigai identitas mereka, suara Lei Yunyu mengingatkannya. Qin Yichen sedikit mengangguk, berjalan ke meja kosong, dan duduk.
Peringkat Shock Battle di daftar 100 teratas hanya sedikit lebih buruk daripada Api Merah. Jika ini benar-benar pertandingan, saya khawatir sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Sepertinya banyak orang belum datang. Cahaya di sudut mata Qin Yichen masih berpura-pura melirik dengan santai. Lalu dia berbisik kepada Lei Yun dengan pelan. Semua ras level sovereign ada di sini kecuali Lions, dan banyak yang berada di daftar 100 teratas. Karena mereka bukan ras level sovereign, jadi sama sekali tidak muncul di sini. Lei Yunyu sedikit mengangguk. Transmisi suara menjelaskan. Oh, mendengar ini, pikiran Qin Yichen juga sedikit lega. Tampaknya pria paling kejam di tempat pertama belum datang. Apakah itu berarti dia sudah menyerah kali ini? Atau dia telah menembus pembangkit tenaga listrik teratas, jadi dia tidak bisa datang? Keluarga Kekaisaran Star Lion belum pernah berada di Wang Jitian terlebih dahulu. Tetapi di antara mereka yang telah memenangkan kesempatan terakhir, mereka harus mendapatkan tempat mereka. Namun, nada di hati Qin Yichen belum lega. Dan kalimat Lei Yunyu berikutnya membuatnya pusing lagi.